Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum masuk ke penjelasan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi perkenalkan, nama saya adalah Tri Oktaviani dengan NIM 2150 8010 711060 dari kelas M04 Ekotoksikologi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal, yaitu adalah jurnal pengendalian dan manajemen resiko ekotoksikologi. Baik, sebelum masuk ke materi intinya, izinkan saya untuk memaparkan terlebih dahulu mengenai topik pembahasan yang akan saya bawakan. Nah, ini merupakan topik pembahasan yang akan saya bawakan pada video materi review jurnal pada kali ini. Topik pembahasan kali ini terdiri dari topik dan judul penelitian, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, prosedur penelitian, temuan penelitian, serta kelebihan dan kekurangan jurnal penelitian. Baik, langsung saja saya akan memaparkan hasil review jurnal saya. Baik, yang pertama adalah mengenai topik dan judul penelitian. Nah, topik penelitian yang saya ambil adalah mengenai pengendalian dan manajemen resiko ekotoksikologi. Kemudian, untuk judul penelitiannya adalah Analisis Resiko Kesehatan Lingkungan atau ARKL Parameter Air Minum untuk Pekerja di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017. Nah, gambar yang tertera merupakan cuplikan gambar jurnal penelitian yang saya gunakan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian latar belakang penelitian. Dikarenakan di latar belakang jurnal ini dipaparkan mengenai pengertian air minum dan juga air, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengertiannya. Nah, air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sedangkan air minum merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia dan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Nah, berangkat dari pengertian tadi, maka latar belakang penelitian ini sangat berhubungan dengan kondisi air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat maupun pekerja yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kebutuhan air yang tinggi di Kabupaten Pasuruan ini namun wilayah konservasi airnya yang berkurang, maka menyebabkan kurangnya pasokan air yang baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Sementara itu, sektor industri yang ada di Kabupaten Pasuruan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga para pekerja ini memerlukan air minum yang cukup. Selain kebutuhan air minum yang cukup, para pekerja juga harus dipastikan bahwa air minumnya itu harus bersih dan juga tidak tercemar maupun beracun. Nah, oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis resiko kesehatan lingkungan kesehatan, untuk mengetahui potensi resiko atau dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan dari air minum yang dikonsumsi oleh para pekerja. Selain itu, analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas air yang ada di Kabupaten Pasuruan agar dapat mengupayakan manajemen resiko yang baik untuk pengendalian dampak, pemantauan, dan pengelolaan kesehatan lingkungan. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sudah pasti seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa penelitian ini itu dilakukan untuk mengetahui potensi resiko dampak kesehatan bagi para pekerja yang mengkonsumsi air minum di Kabupaten Pasuruan, dan juga dapat mengetahui manajemen resiko yang tepat apabila ada permasalahan yang ditimbulkan dari air minum yang ada di Kabupaten Pasuruan. Lalu yang berikutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder sebanyak 32 titik di lokasi air minum pekerja di Kabupaten Pasuruan. Data sekunder yang telah didapatkan akan dilakukan perhitungan meliputi nilai konsentrasi, jumlah asupan, dan karakteristik resiko kesehatan maksimal dan minimal. Pengumpulan data ini dilakukan dan akan didapatkan dari profil BPT KLPP Surabaya, hasil pemeriksaan laboratorium, dan juga data macam-macam parameter pemeriksaan laboratorium BPT KLPP beserta SNI dan peraturan yang terkait.
Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai temuan penelitian. Yang pertama adalah identifikasi bahaya. Tahap identifikasi bahaya merupakan identifikasi terhadap jenis dan juga sifat serta kemampuan yang melekat pada suatu agen resiko yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi organisme, sistem, atau sub dan populasi. Berdasarkan hasil uji laboratorium kimia air pada sampel air minum di Kabupaten Pasuruan yang telah diambil di beberapa lokasi dengan jumlah 32 titik pengambilan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ada 5 zat kimia yang dinilai dapat menimbulkan resiko kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Agen-agen kimia tersebut adalah besi, mangan, seng, nitrat, dan juga nitrit. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa diketahui kadar parameter pencemar yang paling tinggi itu adalah besi atau Fe, yaitu sebesar 0,8364. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 Menkes per 4 2010, baku mutu kandungan besi atau Fe adalah sebesar 0,3 mg per liter. Sehingga kandungan besi atau Fe pada air minum untuk pekerja tersebut melebihi baku mutu. Nah, karena kadar besi yang tinggi ini, maka dapat menyebabkan terganggunya kesehatan para pekerja. Meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetapi apabila semakin lama dan mengendap, maka akan berakibat buruk untuk kesehatan pekerja untuk tahap lanjut. Selain itu, kandungan besi dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan rusaknya dinding usus dan juga dapat pula menyebabkan kematian akibat dari rusaknya dinding usus tersebut. Nah, kadar besi yang melebihi 1 mg per liter ini akan menyebabkan iritasi mata dan juga kulit. Nah, untuk itu perlu adanya pengendalian yang tepat, yaitu dengan menurunkan kadar besi yang ada di air minum para pekerja tersebut. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan filtrasi pada air tanah yang ada di lokasi sumber air minum di Kabupaten Pasuruan tersebut. Nah, filtrasi ini apa sih? Filtrasi itu merupakan proses pengolahan dengan cara mengalirkan air melalui media filtrasi yang disusun dari bahan-bahan butiran dengan diameter dan tebal yang tertentu. Dengan demikian, kadar besi yang ada di air minum sedikit demi sedikit akan menjadi optimal. Nah, untuk nilai C- dan C-max agen kimia yang lainnya dengan standar dan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Baik, tabel ini merupakan tabel hasil perhitungan konsentrasi air minum di Kabupaten Pasuruan. Nah, terlihat jelas bahwa yang berwarna merah tersebut menunjukkan kandungan besi atau Fe lebih besar dibandingkan dengan parameter lainnya yang cenderung lebih kecil konsentrasinya dibandingkan dengan besi atau Fe. Lalu yang berikutnya adalah analisis dosis respon. Analisis dosis respon dilakukan dengan mencari nilai reference dose atau RFD dari agen resiko yang menjadi kajian ARKL, yaitu besi, mangan, seng, nitrit, dan nitrat dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur ingesti dan bersifat karsinogenik. Berikut ini adalah tabel analisis dosis respon, di mana pada tabel tertera bahwa dosis respon dari besi adalah sebesar 0,3 mg per liter dan efek kritis yang ditimbulkan diantaranya adalah menyebabkan gangguan oksigen dalam darah yang ditandai dengan pusing dan juga mual. Besi ini apabila dikonsumsi dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf.
Lalu yang berikutnya adalah mangan yang memiliki dosis respons sebesar 1,4 mg per kilogram per hari, dan efek kritis yang ditimbulkan diantaranya adalah menyebabkan epilepsi, kekurangan pankreas ekskrin, osteoporosis, dan lain sebagainya. Lalu pada seng, dosis responnya adalah sebesar 0,3 mg per kilogram per hari dengan efek kritis yaitu adanya penurunan eutrosit dan lain sebagainya. Pada nitrit, dosis responnya adalah sebesar 1 mg per kilogram per hari, di mana efek kritisnya adalah metamoglobinemia pada bayi yang terbajan kronik air. Yang terakhir adalah nitrit yang memiliki dosis respons sebesar 1,6 mg per kilogram per hari, di mana efek kritisnya adalah adanya gejala klinis dini dari metamoglobinemia. Tiap agen kimia ini memiliki dosis respon yang berbeda-beda, sehingga apabila konsumsi air minum melebihi RFD, maka akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang berkaitan dengan efek dari masing-masing agen kimia pada parameter air minum untuk para pekerja di Kabupaten Pasuruan. Kemudian, analisis pajanan. Analisis pajanan merupakan suatu tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengetahui jalur pajanan dari agen resiko yang sedang dilakukan pengujian ke dalam tubuh manusia. Pajanan air minum untuk pekerja di Kabupaten Pasuruan tersebut dapat diketahui bahwa memasuki tubuh manusia itu dengan melalui jalur ingesti. Nah, mengapa sih melewati jalur ingesti? Nah, hal ini dikarenakan air minum yang diminum oleh para pekerja tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melewati sistem pencernaan. Sehingga karena hal tersebut, maka jalur pajanan air minum untuk para pekerja merupakan jalur ingesti. Berikut ini merupakan tabel analisis pajanan agen kimia beresiko, di mana perhitungan analisis pajanan ini akan menghasilkan nilai INK minimal dan INK maksimal yang kemudian digunakan untuk mencari tingkat resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat pencemaran air oleh agen kimia pada parameter air minum tersebut. Kemudian karakteristik resiko. Karakteristik resiko kesehatan dinyatakan sebagai RHI atau Risk Quotient, di mana nilai RHI ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah konsentrasi agen kimia yang masuk ke dalam tubuh manusia dengan berat badan tertentu. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan RHI, di mana berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai RHI minimal dan RHI maksimal tiap parameter pencemar resiko adalah kurang dari 1, yang berarti pada orang dewasa seperti pekerja di kelompok beresiko dengan estimasi berat badan 55 kg, laju asupan pada orang dewasa 1 liter per hari selama 250 hari per tahun untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dapat dikatakan bahwa aman apabila mengkonsumsi air minum di Kabupaten Pasuruan dengan nilai konsentrasi RIX agen kimia air tidak lebih dari yang ada. Yang selanjutnya adalah manajemen resiko. Berdasarkan hasil perhitungan karakteristik resiko yang telah dilakukan pada semua agen kimia yang meliputi besi, mangan, seng, nitrit, dan nitrat yang menunjukkan bahwa RHI kurang dari 1, maka manajemen resiko sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena manajemen resiko ini akan dilakukan apabila karakteristik resiko menunjukkan hasil RHI lebih dari 1. Akan tetapi, manajemen resiko akan tetap diberikan, yaitu dengan menjaga dan mempertahankan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh para pekerja di Kabupaten Pasuruan, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan juga melakukan pengendalian pada parameter-parameter pencemar yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas air minum untuk para pekerja di Kabupaten Pasuruan sejauh ini menunjukkan bahwa sebagian besar memenuhi baku mutu peraturan yang ada. Parameter pencemar yang melebihi baku mutu dan dapat mengancam kesehatan para pekerja sebaiknya segera untuk ditindaklanjuti.
Manajemen resiko yang dapat diberikan adalah dengan mempertahankan kualitas air minum dan melakukan pemeriksaan berkala serta melakukan pengendalian parameter pencemar. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kelebihan dari jurnal penelitian ini, yaitu yang pertama adalah penjelasan yang ada di penelitian ini singkat, padat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua adalah jurnal penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui manajemen resiko mengenai air minum untuk para pekerja yang diuji melalui parameter pencemar. Lalu yang ketiga adalah terdapat tabel hasil yang memudahkan pembaca untuk memahami hasil dari perhitungan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah terdapat saran yang diberikan sehingga pemerintah, dinas kesehatan maupun masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat menaruh perhatian lebih pada kualitas air minum yang dikonsumsi. Terakhir, pada pembahasan review jurnal kali ini yaitu mengenai kekurangan yang ada di dalam jurnal penelitian tersebut, yaitu tidak dicantumkannya perhitungan atau rumus yang digunakan sehingga pembaca kurang tahu proses didapatkannya hasil perhitungan yang ada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.